kembali lagi dengan saya Aprilia. Kali ini saya ingin membahas tema kemerdekaan. Karena kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Tovan Hermanto MPD selaku pengamat sejarah dan juga siswa-siswi dari SMA Negeri 9 Depok. Nantinya di sini kita akan membahas mengenai kemerdekaan ya tentunya. Kali ini saya akan membahas 5 tema ya. Yang pertama itu adalah apa arti kemerdekaan. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih menurut kalian sejarah kemerdekaan yang kalian ketahui. Kemudian yang ketiga bagaimana peran anak muda dalam kemerdekaan. Kemudian yang keempat apakah harapan kalian terhadap bangsa Indonesia ya. Dan yang terakhir bagaimana memaknai kemerdekaan di masa sekarang. Tentunya di topik yang pertama kita tanya dulu ya ke Pak Tovan, yaitu bagaimana sih pendapat Bapak mengenai arti kemerdekaan menurut Bapak Tovan? Ya, terima kasih untuk semuanya dan adik-adik pelajar SMA 9 semuanya. Arti kemerdekaan itu adalah bebas dari ketertindasan. Lebih dalam lagi, arti kemerdekaan itu sebetulnya bukan tujuan, tapi dia adalah sebuah jalan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, berlimpah, dalam kata raja, kata Bung Karno. Kan ada cerita yang cukup menarik di awal kemerdekaan, yaitu ketika ada seorang rakyat Indonesia asli waktu itu, ketika ingin naik lokomotif ya, dulu namanya kereta itu lokomotif kan, itu pakai batu bara gitu, bahan bakarnya ada asap banyak. Ketika dia mau naik, kemudian ditanya sama petugas lokomotifnya, maaf Pak, kartisnya mana gitu kan, ke orang tadi kan. Ini terkejut kemudian orang Indonesia itu kan, loh, kok bayar, kita kan udah merdeka gitu, kok bayar gitu. Jadi anggapan masyarakat pribumi asli Indonesia yang awal merdeka waktu itu memang kemerdekaan itu adalah sangat bebas gitu, karena sebelum itu kan kita dijajah itu sebenarnya serba bayar, serba pajak, serba ketertindasan. Jadi memang kemerdekaan itu adalah satu keuntungan untuk masyarakat. Tapi lebih dari itu memang sekarang ini ya kita masih jauh gitu, dalam arti kita merdeka baru bisa bebas dari kita nggak merasakan secara fisik dijajah, suara desingan peluru, dentuman bom itu nggak merasakan, tapi kita masih berjuang untuk menuju kemerdekaan secara mental, secara budaya. Dan tadi kemerdekaan itu bukan tujuan, tapi dia jalan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, gemah limpah, seperti itu sih kira-kira. Baik, tadi kita udah dengarkan ya pendapat Pak Tovan mengenai kemerdekaan. Kira-kira nih dari kalian, salah satu dulu dari cewek dulu deh ya. Bagaimana sih arti kemerdekaan menurut kalian? Merdeka adalah terbebas dari segala macam belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat kehendaknya. Tanpa paksaan gitu. Ya, ada paksaan terhadap dirinya. Ya, baik, kita ada pendapat dari Fatimah. Coba kita dengarkan pendapat dari salah satu siswa. Kemerdekaan ialah suatu kata yang berasal dari merdeka, yang artinya bebas, dan kalau dilanjutkan adalah kemerdekaan. Jadi itu adalah satu kalimat yang membentuk satu kesatuan dalam artian bebas dan terlepas dari belenggu itu. Ya, jadi jika ada belenggu yang atau hambatan-hambatan gitu ya, jadi dia bisa terbebas ya dari problematika seperti itu. Nah, kita ini sudah mau melangkah ke 76 tahun kemerdekaan ya. Bagaimana jika kita mengingat kembali lah sejarah singkat dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya sebagai pengamat sejarah, Pak
kan pasti sudah membaca lah beberapa literasi ya mengenai kemerdekaan itu. Mari kita tanya ya mengenai sejarah singkat. Gimana sih kemerdekaan di Indonesia itu, Pak? Iya, sejarah singkat tentang kemerdekaan. Yang jelas dulu ketika Belanda datang itu Indonesia masih Nusantara, itu masih terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan, dan itu menjadi kesempatan penjajah bangsa asing untuk mudah mengeksploitasi, menguasai tanah air kita. Mereka menggunakan politik adu domba ya, divide tempera. Dengan perbedaan itu menjadikan kesempatan buat penjajah untuk mudah menghasut, mengadu domba, saling bermusuhan. Ketika itu ya mereka ya sudah, kita mudah dikuasai. Nah, kita kembali ke peristiwa pada 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Itu adalah awal ya lahirnya Indonesia menjadi sebuah bangsa gitu. Kita bersatu. Tidak mudah gitu, bahkan Sumpah Pemuda itu yang pertama kali gagal gitu. Pada 1926 itu gagal, tapi Subondo Puspito sebagai ketua Kongres menginisiasi kembali, kemudian terlaksana pada 1928 pada 28 Oktober. Akhirnya mencapai kesepakatan ya itu tadi, sebuah konsep persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia. Karena penting sekali persatuan. Tanpa ada persatuan kita tidak akan menuju kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bersatu kita kuat karena kita bersatu. Kalau kita tanpa ada peristiwa Sumpah Pemuda tidak akan ada peristiwa proklamasi. Dan itu tidak terlepas dari peran pelajar dan pemuda yang sangat heroik, yang sangat inisiatif sekali dalam mempercepat proses kemerdekaan itu sendiri. Peristiwa Rengas Dengklok. Pemuda itu kan idealis ya, dia masih sangat idealis. Ada Soekarni, Cairun Saleh yang memang mendorong Bung Karno dan Bung Hatta di situ untuk segera memperoleh kemerdekaan. Gitu dibawalah ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya terjadilah proklamasi di Gangsaan Timur di halaman depan rumah Bung Karno gitu. Proklamasi itu dua kali sebenarnya. Iya, setahu kita kan proklamasi terjadi satu kali ya. Namun karena sejarah ternyata proklamasi itu terjadi dua kali ya, Pak. Dua kali. Dan itu yang menginisiasi adalah pemuda, kembali lagi, yaitu Sultan Syahrir memimpin gerakan underground bawah tanah. Diam-diam ya, bawah tanah itu diam-diam tanpa sepengetahuan Jepang waktu itu. Jadi mungkin Sultan Syahrir dia mendengar berita kekalahan Jepang, itu Hiroshima Nagasaki dibom, itu kesempatan buat bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi ya karena juga golongan tua Bung Karno dan Bung Hatta itu cenderung menunda gitu ya, lebih hati-hati, pada akhirnya agak lama gitu, karena kesempatan itu kadang nggak datang dua kali. Akhirnya terjadi proklamasi yang pertama itu yaitu di Kuningan. Itu teksnya itu sampai sekarang nggak tahu kemana, yang jelas di Kuningan sebelum tanggal 17 itu. Nah tapi ternyata tanggal 17 Agustus 45 berhasil gitu. Berhasil, ya. Nah jadi itu hanya antisipasi saja. Kalau tanggal 17 Agustus 45 itu gagal, kalau kita udah proklamasi dulu, antisipasi. Tapi tetap yang kita gunakan, yang kita akui adalah proklamasi pada 17 Itu 1945. Ya saya kira itu. Gimana anak-anak, kalian dapat satu ilmu ya dari Iya. Pak Taufan bahwa ternyata proklamasi itu hanya sekali ya, ternyata terjadi dua kali. Kita ingat ya. Ini next kita selanjutnya ini ada pertanyaan seru, yaitu adalah bagaimana sih peran anak muda dalam kemerdekaan? Nah, tentunya karena kita udah 76 tahun kemerdekaan, kita angkat tema yang sekarang aja ya.